Assalamualaikum semuanya. Berkumpulnya kelompok 4 di sini untuk mepresentasikan hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mepresentasikan perasaan saya kepada dia. Sebelum memulai pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kami dari kelompok 4 memperkenalkan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Di sini kelompok 4 terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Ade Irmawati, boleh saya hai dulu ke kamera. Selamat malam. Kemudian yang kedua ada Yayat Rohiyat. Yang ketiga ada Tia Viandari. Selamat malam. Yang keempat ada saya sendiri sebagai moderator Muhammad Sofi Amrullah. Yang kelima ada Egi Febriansyah. Boleh bersuara terlebih Malam. dahulu. Yang keenam ada Rahayu Ningsih. Malam. Dan yang terakhir ada Muhammad Taufik. Ya, selamat malam semuanya. Baik, kelompok 4 di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Metode Analytical Hierarchy, proses untuk menentukan karyawan teladan pada PT Persada Nusantara Telekomunikasi. Kan boleh share screen terlebih dahulu. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Tante Ayu. Silakan Tante Ayu. Baik, terima kasih Sofi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada latar belakang. PT Prasada Nusantara Telekomunikasi merupakan perusahaan telekomunikasi yang berperan penting dalam menyediakan layanan digital di Indonesia. Dalam menjaga kualitas dan inovasi layanan, perusahaan ini sangat bergantung pada kinerja dan komitmen karyawannya. Pengakuan terhadap karyawan teladan menjadi bagian penting dari strategi motivasi dan retensi karyawan. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan proses pemilihan karyawan teladan yang objektif dan adil. AHP adalah metode pengambilan keputusan yang terstruktur dan matematis yang memungkinkan pengguna untuk menetapkan bobot pada berbagai kriteria dan alternatif dalam suatu masalah yang kompleks. Penggunaan AHP dalam konteks sumber daya manusia juga telah dipelajari secara luas. Dalam konteks PT Prasada Nusantara Telekomunikasi, penerapan AHP dalam pemilihan karyawan teladan berpotensi mengatasi bias subjektif dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses penilaian. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan AHP dalam konteks ini, mengingat pentingnya karyawan teladan dalam mendorong produktivitas dan inovasi di perusahaan. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu penelitian ini dirancang dengan beberapa tujuan khusus. A. Mengevaluasi dan menerapkan metode AHP dalam memilih karyawan teladan di PT Prasada Nusantara Telekomunikasi, termasuk analisis keefektifan dan efisiensi metode tersebut. Melakukan identifikasi dan klarifikasi kriteria tersebut, subkriteria yang paling relevan dan signifikan dalam proses pemilihan karyawan teladan dengan tujuan menghasilkan framework penilaian yang dapat diadaptasi dan digunakan dalam berbagai kondisi. Lalu ada memberikan rekomendasi yang terstruktur dan berbasis bukti kepada manajemen PT Prasada Nusantara Telekomunikasi tentang bagaimana AHP dapat diintegrasikan dalam praktik manajemen mereka, terutama dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taufik. Silakan Mas Taufik. Terima kasih untuk Mbak Ayu. Akan saya lanjutkan untuk melanjutkan ini di rumusan masalah. Nah, di sini kan ada beberapa rumusan masalah. Penelitian ini akan berfokus pada pertanyaan utama
utama berikut. Yang pertama itu bagaimana HP dapat diimplementasikan dalam proses pemilihan karyawan teladan di PT Persada Nusantara Telekomunikasi dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Dan yang kedua itu apa sajakah kriteria dan subkriteria yang paling relevan dan krusial yang harus diperhatikan dalam menggunakan HP untuk pemilihan karyawan teladan dan bagaimana ini berdampak pada hasil akhir. Dan selanjutnya itu apa saja tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam penerapan HP untuk pemilihan karyawan teladan dan bagaimana ini membentuk praktik manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Nah, setelah itu ada lagi yang ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian ini akan berfokus pada aspek-aspek berikut. Yang pertama itu penelitian akan berfokus pada aplikasi metode HP dalam konteks pemilihan karyawan teladan di PT Persada Nusantara Telekomunikasi dengan mempertimbangkan variabel-variabel khusus perusahaan tersebut. Yang kedua itu penelitian akan mencakup identifikasi dan analis mendalam terhadap kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam pemilihan karyawan teladan, termasuk cara pengumpulan dan pengolahan data terkait. Yang ketiga itu batasan analis akan dikhususkan pada data dan informasi yang relevan dengan PT Persada Nusantara Telekomunikasi dan proses pemilihan karyawan teladan dengan penekanan pada implementasi dan hasil yang diperoleh dari penggunaan metode HP. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Sistem pemilihan karyawan terbaik di PT Persada Nusantara Telekomunikasi masih menggunakan cara manual. Subjektivitas dalam penilaian karyawan sering terjadi dan dapat mempengaruhi persepsi keadilan dan transparansi di antara karyawan. Tanpa struktur objektif seperti yang bisa disediakan oleh AHP. Konsistensi penilaian karyawan menjadi sulit, serta bisa menimbulkan potensi dan ketidaksetaraan. Kesulitan dalam mengukur berbagai aspek kinerja karyawan seperti kerjasama tim dan kepemimpinan, serta mengadaptasi penilaian ke dinamika organisasi yang terus berubah. Di sini ada prinsip dasar atau analisis hierarki proses atau AHP. Untuk yang pertama itu ada pembagian hierarki atau decomposition, yaitu sistem yang rumit diurai menjadi komponen-komponen dasar. Elemen-elemen ini diatur dalam struktur hierarkis yang memungkinkan analisis dan sintesis yang lebih mudah dari sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada penilaian perbandingan atau comparative judgment. Dalam mengevaluasi kriteria dan opsi yang berbeda, AHP menerapkan metode perbandingan 1:1. Ini memungkinkan penilaian yang lebih jelas dan terstruktur dari setiap elemen relatif terhadap yang lain. Yang ketiga itu ada pembentukan prioritas atau synthesis of priority. Melalui serangkaian perbandingan 1:1, nilai-nilai relatif dari semua alternatif dalam setiap kriteria disesuaikan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan. Ini menghasilkan pemetaan bobot dan prioritas yang dihitung melalui manipulasi metris atau pemecahan persamaan matematis. Yang terakhir yaitu ada konsistensi logis atau logical consistency. Konsistensi dalam AHP memiliki dua aspek. Yang pertama, pengelapan objek serupa berdasarkan karakteristik. Yang kedua, penilaian tingkat hubungan antar objek berdasarkan karakteristik spesifik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman kami. Baik, Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur bagaimana langkah-langkah dalam metode AHP. Yang pertama,
sebelum kita memulai untuk menghitung prosedur AHP ini, pertama kita identifikasi masalah dan solusinya dulu seperti apa. Lalu yang kedua, kita menetapkan prioritas untuk setiap elemen dalam hierarki. Nah, yang ketiga, kita membuat sintesis di mana hasil dari perbandingan berpasangan dikumpulkan untuk menentukan prioritas secara keseluruhan. Dan yang keempat, pembobotan kriteria dan subkriteria. Yang kelima, kita melakukan uji konsistensi, di mana pengujian konsistensi ini dilakukan untuk mengetahui apakah bobot dari nilai kriteria sudah konsisten atau belum. Nah, yang keenam, menghitung indeks konsistensi atau yang disingkat menjadi CI menggunakan rumus CI. Dan yang ketujuh, menghitung rasio konsistensi atau CR menggunakan rumus CR juga, yakni indeks konsistensi dibagi dengan nilai IR. Nomor 8, memeriksa konsistensi keseluruhan hierarki. Jika rasio konsistensi lebih dari 10%, maka perlu dilakukan perbaikan dalam penilaian. Sebaliknya, jika rasio konsistensi kurang dari atau sama dengan 0,1, maka hasil dianggap valid. Yang kesembilan, menghitung bobot alternatif dengan mengkalikan setiap kriteria utama dengan subkriteria dan dijumlahkan. Dan yang ke-10, melakukan analisa data, yaitu melihat hasil dari pengolahan data karyawan sehingga bisa ditentukan karyawan teladan pada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita di dalam pemilihan karyawan ini pertama itu menentukan prioritas elemen. Nah, di sini prioritas elemen yang kita nomor 1 kita ukur itu adalah absensi, di mana kriterianya sangat baik, bernilai 100. Yang kedua, kepemimpinan bernilai 75. Selanjutnya inisiatif bernilai rata-rata atau 50. Dan KPI atau bernilai 25. Di mana kita telah menentukan dari beberapa data yang dikumpulkan dari perusahaan ini ada 4 nama yang dianggap memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya dilakukan pembobotan kriteria di mana dikumpulkan tabel matriks perbandingan berpasangan di mana absensi, kepemimpinan, inisiatif, dan KPI itu kita bandingkan lagi. Selanjutnya ada tabel metrik normalisasi, di mana nilai-nilai tersebut itu dilakukan normalisasi kembali. Selanjutnya dilakukan tabel matriks normalisasi dengan jumlah baris, di mana tabel-tabel ini dilakukan normalisasi kembali, dan yang terakhir dilakukan dimasukkan ke dalam tabel nilai eigenvektor normalisasi. Di sini dan ada hasil-hasilnya. Untuk selanjutnya pembahasan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Ade Irmawanti. Silakan Mbak Ade. Baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Tia dulu ya. Oh, Mbak Tia dulu. Oh, Iya, Mbak Ade. silakan. Iya, saya dulu ya. Boleh. Ya, Selamat malam. Saya akan mencoba menjelaskan terkait pengujian konsistensi. Setelah tadi ada penghitungan di eigenvektor dan sudah ada pengujian yaitu dengan angka 1, maka sekarang kita akan masuk ke penentuan nilai eigen maksimalnya. Di sini ada lambda max. Lambda max ini hasil dari perkalian sebentar jumlah. Di sini kan ada kriteria absensi, ada KPI, kepemimpinan, dan itu untuk mendapatkan hasil lambda max-nya itu jumlah absensi di kolom itu dikalikan dengan rata-rata absensi ditambah dengan jumlah KPI ya
kepemimpinan dulu ya. Kepemimpinan dulu dikali dengan rata-ratanya. Lalu lanjut ke kriteria-kriteria berikutnya, nanti dihasilkanlah lambda max sebesar 4,0395. Lalu setelah lambda max-nya didapatkan, kita menghitung CI-nya. CI-nya ini didapatkan dari lambda max dikurang N dibagi N dikurang 1. N di sini adalah jumlah kriterianya. Kriteria yang kita gunakan adalah 4 tadi. Jadi di sini hasil lambda max dikurang dengan 4 dibagi 4 dikurang 1, maka dihasilkan 0,0132. Lalu untuk CR-nya adalah CR dibagi IR. IR di sini adalah sudah ada indeksnya di sini, ada tabelnya. Karena kita menggunakan 4 kriteria, maka dihasilkan untuk IR-nya adalah 0,90. Jadi didapatkan angka CR-nya dengan CI dibagi IR yaitu 0,0146. Karena angka CR lebih kecil dari 0,1, berarti kriteria ini konsisten. Jadi penghitungan selanjutnya dapat dilanjutkan. Boleh next. Setelah selesai menghitung kriteria utama, kita masuk ke sama kayak tadi langkahnya pembobotan subkriteria. Penentuan subkriteria ini sama dengan kriteria utama tadi. Di sini dimasukkan ke tabel matriksnya, lalu dihitung per kolomnya, lalu masuk ke tabel normalisasinya. Lalu di sini juga masuk ke normalisasi dengan baris. Jadi di total setiap barisnya dihasilkan jumlah baris. Lalu kita masuk ke eigenvektornya. Eigenvektor adalah jumlah baris dibagi dengan jumlah subkriteria dihasilkan eigenvektor. Lalu untuk pengujian ada angka 1 adalah total dari seluruh eigenvektor. Untuk lambda max, CI, dan CR-nya langkahnya sama kayak tadi, semua subkriteria dikalikan oleh rata-rata, lalu ditambah subkriteria sangat baik dikalikan dengan rata-rata, ditambah baik dikalikan dengan rata-ratanya, sama seterusnya sampai dihasilkan lambda max-nya. Lalu CI-nya juga sama dibagi dengan subkriterianya jumlahnya sama dengan kriterianya yaitu 4, dihasilkan CR untuk subkriteria 0,1. Di sini juga berarti pembobotan subkriteria ini konsisten. Bentar, boleh di next. Dilanjutkan oleh Mbak Ade. Baik, akan saya coba jelaskan untuk next step-nya. Di mana di sini yang terakhir adalah kita memeriksa konsistensi hierarki. Di sini adalah menentukan ranking alternatif dengan cara menghitung eigenvektor untuk setiap kriteria dan subkriteria. Nilai bobot diperoleh dari kondisi yang dimiliki oleh alternatif. Contohnya di sini pada Monang Resi Aditya yang memiliki absensi 75 atau baik, maka diberikan bobot 75. Dan dia juga memiliki nilai kepemimpinan 75 atau baik, sehingga diberikan bobot juga 75. Dan dia juga memiliki nilai inisiatif 100 atau sangat baik, sehingga diberikan bobot 100. Dan memiliki nilai KPI 75 atau baik dengan bobot 75. Seperti yang tertera pada tabel yang tertera di layar, di situ bahwa semua itu kita masukkan ke dalam tabel sesuai dengan kriteria yang ada dan kriterianya, dan kita kalikan sesuai dengan nilai eigenvektor. Bisa di next. Nah, dari hasil diperoleh dari perkalian nilai vektor kriteria dengan vektor subkriteria, dan setiap hasil perkalian kriteria dan subkriteria masing-masing kolom dijumlahkan.
Contohnya, untuk Monang Resi Aditya pada kolom absensi, itu eigenvektornya 0,4785 dikalikan dengan subkriteria absensi, yaitu sangat baik. Atau kalau eigenvektornya itu senilai dengan 0,4785 dan seterusnya. Jadi dapat dihasilkanlah nilai yang tertera pada tabel tersebut. Kalau secara rincian itu bisa dilihat di bawah, di mana nilai hasil dari Monang Resi Aditya tersebut adalah absensi dikali baik, ditambah kepemimpinan dikali baik, ditambah inisiatif dikali sangat baik, ditambah KPI dikali baik. Jadi nilainya adalah 0,4658 dikali 0,2771 ditambah 0,2771 dikali 0,2771 ditambah 0,1611 dikali 0,4658 ditambah 0,0960 dikali 0,2771 sama dengan diperoleh nilai 0,3075. Begitu juga seterusnya dengan hasil nilai dari Muhammad Abizar Rafliansah, Ronggo Sadewo, maupun Supriyanto. Jadi semua nilai absensi, kepemimpinan, inisiatif, dan KPI mereka dikalikan dengan eigenvektornya masing-masing, maka akan diperoleh hasil yang tertera seperti di layar, di mana untuk Muhammad Abizar Rafliansah dengan total nilai 0,3217, untuk Ronggo Sadewo dengan total nilai 0,3329 dan nilai dari Supriyanto adalah 0,3954. Demikian untuk hasil dan juga pembahasan dari tim kami. Maka dari hasil semua pembahasan ini dapat disimpulkan, di mana kesimpulannya dapat akan disampaikan oleh Mbak Sofi. Silakan Mas Sofi. Baik, dari perhitungan yang telah kelompok kami lakukan, maka kami mendapatkan hasil bahwa karyawan dari PT Persada Nusantara Telekomunikasi adalah Supriyanto dengan memiliki bobot nilai 0,3954. Yang kedua ada Ronggo Sadewo dengan bobot nilai 0,3329. Yang ketiga ada Abizar Rafliansyah dengan bobot nilai 0,3217. Dan yang terakhir ada Monang Resi Aditya dengan bobot nilai 0,3075. Dengan adanya sistem penunjang keputusan penentu karyawan teladan ini dapat dilakukan secara objektif dan penentuannya itu secara subjektif sehingga dapat diminimalisir atau dihilangkan. Baik, dari kami membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan. Jadi tidak perlu panjang lebar, kami persilahkan isi komentar. Itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 4. Pamit undur diri karena kalau maju saya yang gengsi dan dianya yang cuek. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih dari kelompok.